Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya, Guru Injil Eber. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami sepanjang malam. Yang kami bisa bangun di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Dan untuk mengawali setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, dan juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa memahami firman Tuhan yang singkat ini, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkhelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah pimpinan Allah dan akal budi. Saudara, Natal membawa semangat yang berbeda, bukan? Yang ditekankan bukan kehebatan orang, melainkan realisasi rencana Tuhan. Mengikuti rencananya jauh lebih bermakna daripada mengejar nama. Bahkan demi rencananya kita kadangkala harus kehilangan nama. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia rela dianggap hina supaya rencana Allah digenapi di dalam kita. Dia dianggap hina supaya kita bisa menjadi anak-anak Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks kita hari ini kita dapat melihat intervensi Allah yang spesifik melalui para malaikatnya. Allah berbicara kepada Yusuf dalam sebuah mimpi melalui para malaikat Tuhan. Melalui pimpinan secara supranatural ini, Allah ingin memastikan bahwa rencana akan digenapi dengan sempurna. Tidak ada yang dapat menggagalkan atau membelokkan rencana Allah. Kita dapat melihat dalam Alkitab, mulai dari kesalehan Yusuf yang ingin menceraikan Maria dibatalkan, kelicikan Herodes dibongkar, upaya pembunuhan terhadap bayi Yesus dibengkokkan. Kini masa kecil Yesus Kristus, di mana dia akan menghabiskan masa kecilnya, masa remajanya, juga diarahkan sedemikian rupa oleh Allah melalui malaikatnya. Saudara, dalam kasus-kasus yang spesifik, Allah memang kadangkala melakukan intervensi secara supranatural. Semua dilakukan untuk memastikan bahwa rencananya akan dimengerti dan dieksekusi dengan baik. Walaupun ini bukan cara kerja Allah yang umum dalam kehidupan kita, tetapi Dia bisa dan akan melakukan hal itu jika dipandang perlu. Dalam hal-hal itu kita perlu membuka diri, namun juga perlu kita harus berhati-hati dalam menguji suatu pimpinan ilahi. Iblis atau suara hati kita, suara hati kita sendiri bisa menipu dan membawa kita semakin menjauh dari rencana Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang penting yang harus kita ingat, bahwa ketika pimpinan Allah tidak terlalu jelas, seperti orang Majus yang sempat bingung karena tidak lagi melihat bintang Natal. Karena itu mereka terpaksa menanyakan ke Herodes. Memahami dan mengikuti rencana Allah membutuhkan kepekaan, membutuhkan proses yang tidak gampang dan seringkali membingungkan. Oleh karena itu kita harus
mengoptimalkan akal budi yang Tuhan berikan bagi kita. Akal budi Tuhan pakai untuk mengerti, memahami rencananya. Allah juga bekerja melalui pikiran kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini mengajarkan tentang pembaharuan akal budi, yang merupakan cara untuk memahami kehendak Allah. Jadi tidak ada pertentangan antara pimpinan Tuhan dan pikiran manusia, selama pikiran itu dibaharui terus-menerus oleh Roh Kudus. Kemudian perhatikan ayat 22 sampai ayat ke-23. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memakai penalaran pikiran Yusuf untuk membatalkan rencana awalnya, yaitu ia kembali ke Bethlehem, ke tanah Israel. Allah memberikan petunjuk lain yang spesifik untuk pergi ke provinsi Galilea dan tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Apakah ini adalah sebuah keputusan yang benar? Ya, betul, ini sangat benar. Justru melalui keputusan yang dibuat oleh Yusuf, rencana Allah tergenapi, di mana Mesias disebut orang Nazaret. Jadi memahami dan mengikuti rencana Allah memang tidak mudah. Ini membutuhkan pergumulan intelektual yang dalam. Kadangkala kita memerlukan intervensi ilahi secara spesifik. Ketika rencana itu sudah diketahui, prosesnya masih tidak mudah. Rencana Allah kadangkala membawa kita kepada kehinaan untuk sementara waktu. Pertanyaannya adalah, siapkah kita ditolak oleh banyak orang demi penggenapan rencana Allah dalam hidup kita? Kiranya perenungan ini dapat mengingatkan kita supaya kita tetap berjalan sesuai dengan rencana Allah dalam hidup ini. Mari kita gunakan intelektual kita, pikiran kita untuk mencari kehendak Allah dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus.